Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 1. Pada hari ini kita akan belajar benda-benda di sekitarku. Apakah kamu tahu apa itu benda? Ya, benda adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan mempunyai wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Massa dapat diukur dengan cara ditimbang. Benda disebut juga barang atau objek atau zat dan materi. Semua benda yang ada di alam ini mempunyai ciri-ciri. Apa saja ciri-ciri benda? Ciri-ciri benda meliputi mempunyai wujud, menempati ruang, dan mempunyai massa. Benda mempunyai dua jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Apa sih itu benda hidup? Benda hidup adalah semua benda yang mempunyai ciri-ciri kehidupan. Masih ingatkah kamu apa itu ciri-ciri kehidupan? Ciri-ciri kehidupan yaitu bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makan dan minum, serta peka terhadap rangsang. Contoh benda hidup antara lain manusia, hewan, dan tumbuhan. Mengapa manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda hidup? Ya, benar sekali. Karena manusia, hewan, dan tumbuhan mempunyai ciri-ciri kehidupan sehingga disebut benda hidup. Sedangkan benda mati yaitu benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Jadi, benda mati adalah lawan dari benda hidup. Contoh benda mati antara lain meja, kursi, buku, batu, tanah, dan lain-lain. Benda-benda tersebut merupakan benda mati karena tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Di alam ini ada benda dan ada juga yang bukan benda. Bagaimana cara membedakan benda dan bukan benda? Caranya, kalian perhatikan sesuatu tersebut. Jika sesuatu tersebut mempunyai ciri-ciri, mempunyai wujud, menempati ruang, dan memiliki massa, maka sesuatu tersebut merupakan benda. Sedangkan apabila sesuatu tersebut tidak mempunyai wujud, tidak menempati ruang, dan tidak memiliki massa, maka sesuatu tersebut bukan benda. Nah, di sini ada beberapa gambar yang termasuk benda dan bukan benda. Sekarang kita bedakan bersama-sama. Perhatikan gambar api. Apakah api merupakan benda atau merupakan bukan benda? Sekarang kita amati ya. Apakah api menempati ruang? Apakah api berwujud? Apakah api bisa ditimbang? Tidak ya, api tidak bisa ditimbang, tidak menempati ruang, dan tidak berwujud. Sehingga api merupakan bukan benda. Minyak goreng. Apakah minyak goreng dapat ditimbang? Iya, benar, minyak goreng dapat ditimbang. Sehingga minyak goreng merupakan benda. Yang ketiga, ada gambar cahaya lampu. Cahaya lampu apakah menempati ruang? Apakah dapat diukur atau ditimbang? Tidak ya. Nah, jadi cahaya lampu bukan benda. Gambar berikutnya yaitu ember. Sekarang kita amati bersama-sama. Apakah ember mempunyai wujud? Iya, ember mempunyai wujud. Apakah ember menempati ruang?
Iya juga. Jadi, ember adalah benda. Sekarang, es. Apakah es bisa kita pegang? Apakah es bisa kita ukur? Apakah es berwujud? Iya ya, es ini wujudnya padat, sehingga es merupakan benda. Berikutnya, balon. Apakah balon berwujud? Ya. Apakah balon dapat ditimbang? Ya, sehingga balon merupakan benda. Sekarang, suara. Apakah suara ada wujudnya? Tidak ya. Jadi, suara bukan benda. Sekarang kita lanjut ke gambar radio. Apakah radio berwujud? Ya, benar. Radio itu berwujud. Apakah radio dapat ditimbang? Dapat ditimbang ya beratnya, sehingga radio ini adalah benda. Gambar kelinci. Kita amati. Apakah kelinci menempati ruang? Iya, kelinci menempati ruang. Apakah kelinci mempunyai ciri-ciri kehidupan? Iya, kelinci bisa bernafas, bisa bergerak. Sehingga kelinci ini dapat kita sebut benda. Lebih tepatnya, benda hidup. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, ukuran, wujud, kekuatan, keadaan permukaan, dan bahan penyusun benda. Warna benda misalnya ada yang berwarna hijau, coklat, merah, ungu, dan lain-lain. Bentuk benda dapat berupa lingkaran, segitiga, persegi, persegi panjang, dan lain sebagainya. Ukuran benda ada yang besar, kecil, panjang, dan pendek. Wujud benda ada yang berupa padat, cair, dan gas. Kekuatan benda juga berbeda-beda. Ada yang benda kuat dan ada juga yang benda rapuh. Benda kuat misalnya besi, sedangkan benda yang rapuh misalnya kapur untuk menulis. Keadaan permukaan benda juga berbeda-beda. Ada benda yang permukaannya halus, ada yang kasar, licin, basah, dan sebagainya. Bahan penyusun benda juga bermacam-macam. Ada benda yang terbuat dari kayu, dari kertas, dari plastik, dari kaca, ataupun dari logam. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang benda-benda di sekitar kita. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa benda adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan mempunyai wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Berdasarkan jenisnya, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda memiliki ciri-ciri, mempunyai massa, mempunyai wujud, dan dapat menempati ruang. Benda dapat dibedakan juga berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda antara lain warna, bentuk, ukuran, wujud, kekuatan, keadaan permukaan, dan bahan penyusunnya. Sekarang,
Waktunya anak-anak berlatih mengerjakan soal-soal agar kalian semakin paham tentang benda-benda di sekitar kita. Kerjakan soal-soal berikut ini dengan benar dan jujur.